hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya huddar. Bagaimana ciri orang ulil albab itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Surat Muhammad ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berpesan, katanya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah manusia itu berjalan di muka bumi sehingga dia akan lihat fenomena-fenomena di atas bumi ini. Bisa dia melihat satu bangunan yang sudah runtuh, yang dulu dibangun oleh orang-orang hebat, kemudian mereka sudah lenyap, sudah kembali kepada Allah. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka melihat bekas-bekas peninggalan orang-orang terdahulu, dan mereka melihat juga bahwa orang-orang terdahulu itu sudah tiada. Bagi orang yang memperhatikan tentang ini, dia akan juga berkesimpulan, saya pun yang melihat saat ini, memperhatikan fenomena-fenomena tadi, saya pun akan seperti mereka, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya harus mempersiapkan diri dalam menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk bertafakur, untuk merenung tentang diri kita. Apakah kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah? Apakah kita belum siap? Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya, menimbang-nimbang dirinya. Apakah bekal yang telah dia persiapkan sudah cukup? Apakah dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia sudah beristighfar dan bertobat kepada Allah? Menimbang-nimbang dirinya. Begitu dalam hadis. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi, menimbang-nimbang dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia berbuat untuk sesudah matinya. Berbuat untuk akhiratnya. Itu orang cerdas. Yang berbuat untuk sesudah matinya. Untuk bekal akhiratnya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Itu orang yang lemah. Tunduk pada hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amaniyah. Dia hanya mengangan-angankan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbuat untuk mencapai harapannya dan keinginannya. Hanya berharap saja. Itu orang yang lemah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya
berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang kayis, orang yang cerdas, orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Apa yang sudah saya lakukan? Sudah cukupkah bekal amal soleh yang telah aku lakukan? Kalau sudah banyak, alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah semoga ke depan lebih banyak lagi. Kita renungkan juga apa perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Apa kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ternyata mungkin kita menyadari begitu banyak kepada orang tua. Kita belum berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Kita belum banyak berbuat baik kepada famili kita. Kita belum banyak berbuat baik kepada Khalik kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum sepenuhnya beribadah kepada Allah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kemudian kita beristighfar, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah aku bertobat. Aku kembali ke jalanmu yang engkau ridhoi. Itulah orang yang kayis, orang yang cerdas, yang selalu memikirkan tentang dirinya, mengevaluasi dirinya, memikirkan amal-amal soleh sebagai bekalan dirinya, dan memikirkan tentang kesalahan-kesalahannya yang lalu untuk selanjutnya dia beristighfar dan dia bertobat kepada Allah. Kita jangan menjadi manusia yang lemah, yang tunduk patuh kepada hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kan kecenderungannya mengajak kepada yang negatif. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk. Karenanya hendaknya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mengendalikan diri kita dan menahan hawa nafsu kita, jangan sampai kemudian kita tunduk kepada hawa nafsu. Kita jangan hanya berangan-angan menginginkan karunia Allah, rahmat Allah, surganya Allah. Tapi hendaknya kita berbuat ya, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka rahmataka wa nas'aluka min fadlik. Ya Allah, kami meminta cucuran rahmatmu yang banyak dan kami meminta karunia darimu. Kita cukupkan pembahasan tentang tafakur ini. Ya, selamat bertafakur, merenungkan tentang penciptaan diri kita, ya, bahwa kita sudah seusia seperti ini, sudahkah kita berbekal diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bekalan yang cukup, ya. Kalau sudah, ya alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita ke jalan yang benar. Semoga kita bisa tetap istiqomah di jalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal